pertama, batch pertama yang persilakan nanti Pak Putu Fajar Arcana, niki wartawan senior Kompas, niki redaktur malah. Kemudian Pak Wayan Wiryawan dan Pak Waji Yudi Arnao niki salah satu direktur Krakatau Steel niki. Inggih Durusan beli Putu Fajar Arcana. Oke. Om Swastiastu, terima kasih Pak Rake yang sampun ditempatkan sebagai perespon pertama ya. Jadi yang pertanyaannya, selama Pak Kembang menjabat sebagai baik dari DPR, Ketua DPRD ya, kemudian juga menjadi Wakil Bupati 10 tahun, Pak Sugi kemudian juga menyambung jadi Ketua DPRD 10 tahun juga mungkin, sekarang lagi mencalonkan diri. Nah, apa saja kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh Jembrana selama Bapak-bapak berdua ini menjadi pejabat di Jembrana? Kalau ada indikator-indikatornya apa saja yang bisa dipakai sebagai ukuran untuk mengklaim bahwa pembangunan di Jembrana itu sudah berjalan dan terjadi perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Satu lagi ya, Pak Rake ya. Tadi sama sekali tidak disinggung oleh Pak Kembang dalam postur anggaran yang compang-camping seperti sekarang, di mana seluruh subsidi dari luar, ya, termasuk PHU, kemudian subsidi dari Badung, dan lain-lain dari provinsi, itu semua nol. Pak Kembang sama sekali tidak menyinggung dalam postur anggarannya. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, begitu banyak program yang ingin dicapai, ya, dengan visi misinya yang tadi, bahkan ada berbagai urutan itu, dan panjang sekali. Bagaimana Anda mewujudkan itu semua dengan postur anggaran yang compang-camping? Ini tantangan berat saya kira, tantangan berat yang mesti dipecahkan dari sekarang. Kalau pilkada ini jalan ya, kalau pilkada diundur ada waktu untuk memperbaiki postur anggaran. Tetapi kalau betul-betul jalan nanti tanggal 9 Desember, mau tidak mau Pak Kembang sama Pak Sugi harus siap dengan kondisi darurat. Mungkin resesi ekonomi di depan sudah jelas tantangannya itu. Dengan pendapatan yang disebut tadi oleh Pak Sugi 100 sekian miliar gitu PAD-nya ya. Kan kecil sekali. Dengan kecil PAD, lalu hal-hal lain juga kecil semua, bagaimana Anda bisa mewujudkan seluruh program yang begitu panjang itu? Saya kira dua hal itu sebelum kita diskusi berikutnya, Pak Rake. Terima kasih. Inggih, sumedahat beli Putu Fajar Arcana. Lanjut saja ya. Silakan Pak Wayan Wiryawan. Oke, Swastiastu, Pak Gede Rake. Swastiastu, Selamat siang, Made Kembang, sarang Pak Sugi, yang ditunjuk oleh Partai PDIP ya sebagai calon bupati dan juga calon wakil bupati. Ya. Perkenankan yang Wayan Wiryawan, yang rantauan saking Medewi, ya, yang merantau mungkin di Kiring Bogor, ya, kulit yang ada di Kiring Bogor. Terkait dengan terbatasnya APBD yang Pak Kembang dan Pak Putu Sugi nanti akan kelola sebagai skala prioritas utama, di mana masyarakat Jembrana itu tentu dengan kondisi pandemi COVID juga seperti sekarang ini harus tetap kebutuhan pokoknya itu terpenuhi, apalagi untuk kebutuhan meyatnya, ya kan, kita orang Hindu nggak bisa lepas dari meyatnya. Nah, program konkret apa yang berkesinambungan dan bisa memberikan dampak ekonomi yang multiplier effect? Lagi yang berikutnya adalah Haji Yudi Arnao Durusan. Nggih, semua nggih. Om Santi. Om Swastiastu. Swastiastu Haji. Suksema Beri Rake niki atas waktunya. Perkenalkan titiang Pak Kembang, Pak Sugi, yang dari Yembang, meskipun tidak pernah tinggal di sana, tetapi astungkare ya perhatian terhadap Jembrana nika karena ada kakek di sana, masih tetap
ada dalam hati yang ingin sedikit berbagi rasa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kembang dan Pak Sugi, visi, misi, kemudian dideploy ke program-program kerja ini luar biasa nih, sangat ideal. Mestinya seperti ini, karena kita harus ideal. Setelah itu baru kita pasang rencana kerja untuk mencapainya. Kebetulan yang bergerak dalam bidang industri baja di Banyuwangi itu besar sekali pabrik kereta api, yaitu Inka, membuat pabrik yang luar biasa besar, yang lebih besar dari kapasitas di Madiun. Nah, ini menjadi menjadi peluang bagi kita bagaimana nanti STM atau SMK yang bersifat teknik bisa dilakukan di sana, sehingga sebagian dari kebutuhan dari Inka itu bisa disuplai atau dipenuhi oleh semeton-semeton Jembrana. Jadi tidak harus merantau lagi. Yang kira Nike yang sampaikan, sekali lagi terima kasih atas waktunya beri Rake. Mohon maaf Pak Kembang, Pak Sugi, Nawaga Niki hanya masukan dari kami sebagai orang yang di rantau yang cinta dengan Jembrana. Suksmo. Suksmo dahat. Langsung saja Pak Kembang sareng Pak Sugi merespon, menanggapi urusan. Tinggi. Suksmo niki. Pertanyaan dari Pak Putu Fajar nggih. Kebetulan yang beberapa kali ketemu dan pernah kita juga jadi sama-sama jadi pembicara. Di awal yang menyampaikan yang lebih sepakat membangun Bali, membangun Indonesia ini punya guidance secara global, Pak. Artinya ketika Bung Karno dulu membuat sebuah perencanaan semesta berencana, itu sudah terintegrasi antar pulau. Kemudian Pak Harto melanjutkan ada GBHN. Kemudian dituangkan dalam Repelita. Visi misi bedanya setiap ganti pemimpin ganti visi misi. Sehingga arahnya pun menurut saya bisa tidak sampai. Bukan berarti visi misi bagi saya tidak penting, ampura. Tetapi lebih kepada saya katakan bahwa pola pembangunan semesta berencana, GBHN, itu yang justru siapapun pemimpinnya bisa masuk di situ. Dan sama gitu. Itu maksud yang ampurun Pak Putu. Nah, yang kemudian apa prestasi yang Anda sudah punya selama menjabat? Nah, selama dia menjabat sebagai ketua dewan hampir 8 tahun, yang di situ adalah bupatinya Pak Winase. Jadi kita selalu prinsip saya setuju, sepakat terhadap program-program yang baik, tetapi yang tidak baik tentu kita pasti akan pertanyakan. Bagi saya kurang baik atau kurang bagus, pasti kita akan pertanyakan. Jadi apa prestasi sebagai ketua dewan ya tidak jauh sebenarnya yang saya sepakati waktu zaman Pak Winase itu. Ada JKJ, saya ketua dewannya Pak. Ada gedung Twin Tower, waktu itu gedung kesenian. Saya tahu persis dari awal prosesnya. Pembebasan tanahnya seperti apa, di mana gedungnya, itu saya tanyakan dalam rapat. Nah, saya selalu support, saya selalu goalkan apa yang menjadi program-program saat itu. Tapi di tataran eksekusi tentu ketua dewan tidak ikut. Termasuk gedung Haji Marwana, kemudian yang lain-lain, itu kami ada di dalamnya. Kemudian selama menjadi wakil bupati, tentu sebagai wakil bupati saya punya tugas dan fungsi. Kalau kita bicara kemudian tentang tadi
ukuran indikator-indikator itu ada, Pak. Indikatornya bukan kita yang buat, tapi dari BPS, Pak, dari BPS. Bagaimana APK pendidikan kita bisa di atas ini, Pak. Kita bisa nomor urut 2, Pak. Kalau di pendidikan, Pak. Mohon maaf kalau bicara sumber daya manusia menurut BPS di pendidikan kita nomor urut 3, Pak, nomor urut 3 ya. Ya, setelah Badung dan Gianyar. Kalau kita bicara indikator pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017, 18, 19 itu kita naik 5,28, kemudian sempat naik 5,59, kemudian turun lagi ke 5,56, Pak. Jadi tetap kita di atas Buleleng, Bangli, Karangasem kalau kita bicara indikator pertumbuhan ekonomi. Kemudian penduduk miskin kita juga di atas rata-rata Bali, Pak. Kita itu kalau rata-rata Bali itu 3,79. Kemudian usia harapan hidup kita juga cukup bagus. IPM kita juga cukup bagus, Pak. Jadi nomor urut 5 itu juga indikator-indikator yang bisa kita berikan. Kemudian dari sisi pertanggungjawaban keuangan, hasil penilaian audit BPK, kita sudah 5 kali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Yang dulu kita masuk pertama itu penilaian BPK itu adalah disclaimer, Pak. Kami 2 tahun, kami bisa tata menjadi wajar dengan pengecualian, kemudian ditata terus, komitmen yang kuat dari Pak Bupati, sehingga sudah 5 tahun kita menjadi wajar tanpa pengecualian. Bahkan tahun 2020 ini kita dibantu sekali oleh Kementerian Keuangan atas pencapaian wajar tanpa pengecualian itu 5 kali berturut-turut mendapatkan bonus 70 miliar, Pak. Ya, kita dapat dana insentif daerah. Termasuk yang terakhir, penanganan COVID terbaik di Bali dengan penularan paling kecil, kemudian juga tingkat kematian paling kecil, kita juga mendapatkan dana insentif daerah 14,9 miliar dari Kementerian Keuangan. Inilah menurut kami adalah indikator-indikator yang dapat saya sampaikan. Ya, tentu kalau indikator secara informal ke masyarakat tentu tergantung penilaian masyarakat terhadap kami. Semoga Pak Kembang dan Pak Sugi. Yang rasa yang tidak perlu berpanjang-panjang lagi, langsung saja kepada 3 perespon berikutnya, yaitu Pak Komang AB, Pak Yudi Atnyane, dan Pak Ketut Yardano. Sinampura, tolong jangan panjang-panjang ya, langsung kalau ingin memberi masukan, langsung kasih masukan. Nah, kalau ingin bertanya, langsung kasih pertanyaan. Yang kasih waktu 2 menit maksimum, langsung yang potong nanti. Durusang. Swastiastu, para peserta Paruman Sami. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Kembang sareng Pak Putu. Yang Komang Budiastika. Saking Ekosari, Pak. Itu yang langsung saja nih, ini menyampaikan pertanyaan. Bapak, Pak Kembang sareng Pak Putu kan sampun mengamati mungkin sudah puluhan tahun potensi-potensi yang ada di Jembrana tentu sangat banyak yang bisa dikembangkan. Tapi kan tidak semua bisa dikembangkan sekaligus. Pertanyaan dia, NAPI yang menjadi program kerja Bapak berdua untuk meningkatkan atau mengurangi tingkat kemiskinan di Jembrana. Karena menurut dia tidak ada artinya pembangunan kalau angka kemiskinan tidak berkurang atau tidak meningkat. Yang minta penjelasan dari Bapak berdua, langkah-langkah yang segera bisa menanggulangi angka kemiskinan di Jembrana itu apa saja? Yang kedua, mungkin bisa ini berupa saran juga pada Bapak. Ya, memang sih Bali itu
prioritas utamanya dalam industri itu adalah pariwisata. Tapi yang sarankan jangan Bapak berdua kalau nanti Bapak terpilih jadi pemimpin, ya, jangan terbawa oleh euforia pariwisata saja. Karena pariwisata ini ya sudah terbukti waktu perang Teluk, krisis total, berhenti total. Ada SARS juga ya terimbas besar. Sekarang Corona mati total malah gitu. Ya, tolong kalau pariwisata jangan terbawa euforia gitu. Ya, tolong dievaluasi secara rinci mana sebenarnya yang duluan harus dikembangkan. Ya, apakah Komang, sektor sudah bisa utamanya itu ditangkap, Pak apa? Komang? Pak Ya. Komang? Ya. Sampun bisa ditangkap sepertinya nih. Tolong Jelas, dievaluasi, jelas. dikembangkan, jangan ya Sinampura. upayakan untuk mengembangkan pariwisata. Becek, Itu aja dua, saran dia. Sukses Pak Rake. Lanjut dengan Pak Ngurah Yudiatnyana. Terus Om Swastiastu, suksema nggih, Bubur. dalah nggih. Nggih. Yang Ngurah Yudiatnyana mungkin beberapa kali Pak Kembang sampun pernah juga berjumpa nggih. Niki untuk yang kesekian kalinya, selamat berjumpa. Menanggapi tadi nggih Pak Komang itu becik sekali nggih. Jadi tiang juga banyak belajar sebenarnya dari peristiwa corona niki. Jadi pariwisata tuh hampir ya bukan hampir lagi, sudah mati suri lah di Indonesia, juga di daerah lain. Nah, cuman kita dapat angin segar nih. Kalau yang baca bulan Juni itu dari Kementerian PU itu sudah memberikan lampu hijau, bukan lampu hijau saja. Jadi di Bali Barat kebetulan memang tempat wisatanya kan boleh dibilang ya kurang, mungkin prasarana dan lain-lain. Makanya di Bali Barat itu mau difokuskan. Itu rencana pemerintah yang baca juga dari Pak Presiden Jokowi, baik juga Pak Menteri PU, akan diprioritaskan menjadi daerah industri. Nah, tiang kira dulu memang hanya perikanan, tetapi yang mengejutkan mungkin yaitu akan dibangun sentra, jadi pusat energi terbarukan, jadi ramah lingkungan, yaitu berupa panel surya. Kalau tiang lihat di Jawa Barat ini sudah ada lebih dari 7 atau 8 yang sudah jauh berkembang, itu sangat bagus sekali. Nah, ini juga sudah mendapat persetujuan dari Pertamina, juga PLN, dan Indonesia Power. Jadi intinya sinergi dengan energi lainnya itu sudah. Di kami juga di Pertamina sekarang ada juga subdivisi energi terbarukan termasuk panel surya. Nah, pertanyaan tiang mungkin, apa langkah-langkah atau yang akan dikerjakan ke depannya untuk menyambut uluran baik tangan pemerintah niki? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita mensinergikan? Mungkin kan pintu tol, kalau nggak salah tiang baca, Dumun, itu di sekitar dan itu Kadayu. Mungkin nanti kalau memang salah, tol dikoreksi ya Pak Kembang ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan di situ? Kalau tiang lihat, contoh-contoh di Jakarta, setiap pintu tol itu pasti ada satu sentra, apakah industri atau kesenian. Lanjut, Niki seperti yang Ketua Pariwisata Jakarta Niki, Pak Ketut Yardano. Jurusan Pak Ketut. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Matur sebel Pak Gede Rako ni pada Paduli Negara. Pertama kepada Kembang dan Pak Sugi. Apa yang disampaikan oleh program kedua tahun ini, calon negara 1 dan negara 2, kalau dilihat apa yang disampaikan oleh Pak Kembang itu, saya sangat dengerin bahwa beliau mempunyai konsep singdem mekrah. Karena beliau sebagai wakil, jadi belum terlihat program kerjanya. Sekarang ini pengalaman sebagai ketua DPRD 10 tahun, wakil 10 tahun, ditambah Pak Sugi 10 tahun. Mudah-mudahan visi dan yang dia jalan. Cuma melihat betul yang 6 menjadi prioritas. Program beliau sudah mengacu ada program perintah produksi. Saat kirinya sudah lengkap di sana saja. Sekarang yang kita butuhkan ada eksekusinya seperti yang dikatakan oleh Sugi tadi, eksekusinya. Terus merespon Pak Komang Dumun. Terima kasih. Yang mulai dari Pak Ketut Yardano niki. Durus. Kalau politisi itu senang yang begini-begini, Pak. Ampura niki Pak Tut. Mungkin waktu itu mungkin aja karena kita di eksekutif beda sekali dengan di dewan. Persoalan secara kompleksitas itu di eksekutif itu beda, Pak.
Sehingga koordinasi yang harus saya lakukan itu harus cepat. Mungkin waktu itu ada persoalan genting yang harus saya selesaikan, sehingga saya harus main telepon, Pak. Ampuro banget. Niki kita berhenti di sini, Pak ya. Ada 125 chat dari warga, Pak. Dan saya yakin dia akan komplain, saya jawab lagi 2,5 jam setelah acara ini, Pak. Sehingga beberapa chat kita kadang-kadang kita selesaikan langsung, Pak. Kadang-kadang teman-teman atau masyarakat ngambul hanya 5 menit tidak dijawab chatnya, Pak. Ampuro banget nih, karena dia kadang biasa ngabu telepon sendiri, nomor tidak pernah diganti, begitu dia tamat kuliah tahun 2000 tidak pernah ganti niki nomor wanen niki sami masyarakat Uning. Ini sekitar 17.000 nomor telepon di sini dan kita duduk di sini sudah ada 125 chat, Pak. Ampuro banget niki nggih. Nah, maaf sekali niki. Kemudian juga beras Bali, beras dibeli, kemudian pakaian dinas dibeli, sudah kami lakukan. Tetapi produk-produk lain yang saya kira juga penting untuk kita cintai, untuk kita gunakan, Pak. Bahkan saya bermimpi sampai ke sabun mandi milik lokal, Pak. Kenapa? Kita sudah latih anak-anak kita bikin sabun mandi, Pak. Hari ini belum ada yang beli. Kenapa? Kita belum mencintai produk kita. Ke depan, kita tumbuhkan semangat untuk cinta terhadap produk lokal kita. Air kemasan, mulai dengan produk-produk UMKM kita, sehingga pergerakan ekonomi akan terjadi di Jembrana. Nah, kemudian Pak Komang, Pak Komang, kami memang sudah melihat potensi-potensi yang ada di desa-desa, termasuk juga kekuatan yang kita punya. Astung Karo nanti dengan program yang saya sampaikan tadi, kemajuan yang berkembang kita bisa raih, sampaikan. Angka kemiskinan kita terus menurun, Pak. Di awal kami menjabat kita dapatkan 17.000, kemudian menurun menjadi 11.000 dengan berbagai program-program, langkah-langkah yang kita lakukan, salah satu kartu kesehatan, kartu pendidikan, tetapi tidak cukup itu bagi saya menyelesaikan pendidikan, bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusianya dengan pendidikan. Maka saya minta kepada Pak Gubernur untuk membangun SMK Bali Mandara di Jembrana, di mana SMK Bali Mandara itu adalah anak-anak miskin yang sekolah di sana, Pak, dibiayai oleh pemerintah. Jadi kalau pendidikannya sudah meningkat, saya yakin kemiskinannya akan hilang. Kita kasih bedah rumah, kadang hilang, miskinnya tan masih, Pak. Kita kasih beras, kadang hilang, kemiskinannya tan juga. Karena memang sumber kemiskinan itu karena pendidikan. Jadi pendidikanlah yang menjadi hal utama yang harus kita genjot untuk menyelesaikan kemiskinan ini. Satu saja ada orang yang punya pendidikan baik dalam satu kakak, dia bisa akan membuat perubahan di dalam keluarganya. Jadi itu, kemudian juga jangan euforia tentang pariwisata, saya setuju, tetapi kita juga perlu ada pariwisata, tetapi yang kita dorong adalah wisata agro, Pak. Bagaimana tadi saya sebutkan ada jambu di Budeng, kita kaitkan melihat pohon jambu, kemudian merujak, bayar berapa itu. Atau kakao kita lihat seperti di negara-negara maju, ada rumah coklat, nah, tetapi dia tidak punya pohon kakao. Kita bisa lihat, kita tunjukkan bahwa ini loh pohon kakao, ini. Nah itu, jadi tetap kita kaitkan dengan wisata agro. Tapi basic kekuatannya adalah pertanian. Jadi saya kira itu, kemudian juga Pak Ngurah Yudi Adnyano, Niki Suksemo, Bali Barat memang ditetapkan oleh Pak Gubernur, termasuk juga disampaikan oleh Pak Presiden menjadi daerah industri, dan kami sudah tindak lanjuti dengan membuat tata ruang Jembrana. Jadi dalam pembahasan tata ruang Bali, kami sudah menyampaikan itu, kemudian Tiang sendiri diminta oleh Pak Bupati untuk menghadiri tata ruang, Tiang sudah slot-slot daerah-daerah yang menjadi daerah industri. Untuk menyambut daripada energi terbarukan, itu sudah ada perusahaan yang menang, Pak.
tender di Jakarta. Dari sekian yang ikut, yang menang itu salah satu perusahaan, sudah melakukan juga pendekatan pada Pemda dan juga sedang berupaya mencari lokasi di Jemberana untuk industri tersebut. Hari ini masih proses tahapan pencarian lahan mereka, Pak. Tol, memang bulan Maret itu akan ada groundbreaking tol pertama pembangunan dari Pekutatan menuju Soko, Pak. Nah, pintunya ada di Pekutatan, pintunya ada di Rambut Siwi, kemudian juga ada di kota, Pak. Saya waktu itu dalam media sosial sudah saya sampaikan, dalam Instagram saya, waktu itu rapat dengan Pak Gubernur, dengan Pak Menteri, saya menyampaikan meminta pintu tol di sini, di sini, di sini, dan disetujui. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Jadi mungkin itu adalah satu-satunya tol yang mempunyai pintu terbanyak di Jemberana. Karena saya pikir dengan pintu ini akan ada pergerakan-pergerakan ekonomi. Ring Rambut Siwi wajib, Pak. Santukan itu kan setiap orang lewat harus bersembahyang di sana. Nah, kemudian Pekutatan juga harus, karena di sana akan menuju Bandara Singaraja, kalau itu memang betul akan terwujud. Itu rencana plannya ke depan. Sebenarnya waktu kita sudah habis, Niki. Mohon izin tambah 30 menit, dados, Pak. Yang kebetulan jam 9 ada pertemuan, masih bisa, Pak? Masih bisa. Semua. Ya, ada pertanyaan dari Pak Nyengadarmo, Pak Ngurah Sudiarto, dan Pak Made Wirawan, Bursa. Yang bukan untuk menggurui, tetapi ingin memberi masukan tentang pasar tradisional, pasar rakyat. Yang kebetulan sering ke Pasar Melayu dari kecil, memang kelahiran di Pasar Melayu, di jalan kaki pernah dari Anyasari Kangin sampai ke Pasar Melayu zaman dulu gitu ya, dan ini memang Tiang rasakan betul bahwa inilah jiwa dan roh Tiang kelihatan. Pak Ngurah Sudiarto. Om Swastiastu, Katuring Pak Made Kembang dan Pak Ketut Sugi, dan juga teman-teman semeton Prane semuanya. Pada kesempatan ini, Tiang terus terang bangga sekali kita bisa mengadakan acara seperti ini, di mana tadi sudah dipaparkan cukup jelas sekali dan banyak program-program yang sudah dilaksanakan dan juga program-program yang akan dilaksanakan. Yang harapkan komunikasi ini kalau Bapak nanti sudah terpilih gitu ya, kalau bisa diadakan suatu komunikasi yang rutin, apalagi sekarang dengan sosial media seperti ini sangat membantu sekali kita menggunakan teknologi gitu ya, memberikan masukan ataupun apapun yang sifatnya untuk kemajuan Jemberana. Jadi saya kira itu ya poinnya, karena Om Swastiastu, Pak Kembang, Pak Sugi, dan semeton Tiang, sareng semeton Prana. Izin menyampaikan memperkenal diri, nama Tiang Made Wirawan, Tiang dosen di Jakarta, yang menyoroti sisi keagamaan begitu. Ingin memberikan masukan yang pertama kepada Pak Kembang dan Pak Sugi berkaitan dengan SDM. Kemudian yang kedua, terhadap pembangunan infrastruktur jalan tol Gilimanuk sampai Denpasar, tentu dalam hal ini akan menimbulkan beberapa dampak sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Baik, terima kasih, Niki. Yang langsung saja karena harus menghemat waktu, mengefektifkan pertemuan kita berkenaan dengan penyampaian Pak Nyengadarmo, arsitektur yang ada di Jemberana, arsitektur yang dibangun oleh umat kita sendiri maupun juga umat lain harus mengacu kepada arsitektur Bali. Yang juga tidak tahu Bapak-bapak kenapa di Jemberana sangat berbeda sekali dengan kita di Tabanan, di Gianyar. Kalau di Gianyar yang namanya Haste Kosale Kosali itu betul-betul terjadi, Pak. Ada betul
Orang membangun Balai Dangin, Balai Dajo, kelihatan. Di Jembrana, mohon maaf, sering itu juga yang lihat, yang sering kundangan, menjenuhkan, yang lihat penataan haste kosalo-kosali itu tidak ketat digunakan. Dan pastilah kami berkomitmen berdua, Astung Karo jadi, momentum seperti niki kita akan lakukan terus, Pak. Mohon masukannya, apalagi kami mau menyusun APBD, mohonlah masukannya, apa yang harus kami lakukan. Dan kami pernah juga lakukan ini dulu dengan Pak Deni. Pak Deni cerita gini-gini, buat ini, akhirnya kita coba berikan masukan Pak Bupati, akhirnya disepakati, jadilah kebun raya nih, Jagatnate. Jadi kebanggaan kita juga ke depan. Kemudian juga pemanfaatan sumber daya manusia, ini penting sekali. Bagaimana kita komitmen yang kuat, jujur saja, kalau Bapak ke rumah sakit kami, tenaga-tenaga medis yang kami kuliahkan, yang kami dorong, itu murni anak-anak Jembrana semua, Pak. Jadi mereka-mereka yang memang secara khusus kita dorong untuk bisa mengisi formasi-formasi yang ada di Jembrana. Ingin memberi kesempatan dari Jawa Barat, Niki, Pak Agung. Pak Agung Komang, sesepuh Titiang. Satu-satunya perwakilan Jawa Barat yang ada di rapat hari ini dengan Pak calon bupati dan calon wakil bupati. Dulu sang buka dulu, unmute dumun, Pak Agung. Iya, sukses semua Pak Gede Rake. Yang sampaikan dumun panganyali umat Om Swastiastu. Kapingrin yang ingin sampaikan. Nawagan ini bahasanya campur-campur. Pada saat itu beliau juga menyampaikan informasi tentang mau dibangunnya perguruan tinggi politeknik kelautan yang waktu itu menterinya Ibu Susi. Nah, pada saat itu beliau menyampaikan bahwa justru peminat dari negara yang Jembrana malah sangat kecil. Malah ada peminat yang dari Sumatera, dari mana malah memanfaatkan informasi dan peluang itu. Nah, singkat cerita, izin itu tidak ada gitu ya. Betapa sedihnya gitu sebagai orang lokal yang tiang niki kalau diminta pertimbangannya di beberapa daerah gitu, wali kota atau kabupaten, rasa-rasanya masih didengar waktu itu. Justru di tanah sendiri, kewas saja benar-benar investasi gitu ya. Setelah proposal niki tidak disetujui, anehnya tidak sampai 2 bulan, 3 bulan, ada pabrik berdiri kan ya. Kalau nggak salah nih ke Prabu Gunung gitu nggih. Wah, ini yang memang rasa-rasanya harus ikut berpolitik apa untuk jadi investor gitu. Nggih kenten manten Pak Kembang, Pak Sugi, mudah-mudahan bisa jadi masukan. Nggih, matur suksma. Om Santi Om. Itu lagi Pak Madepur, Pak Sekjen ini penanya penutup. Nggih, makasih. Makasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, sebelumnya tiang perkenalkan juga Niki tiang dari Mendoyo Daud Tukat, Pak Kembang, Pak Sugi. Kebetulan masih keluarga dengan Pak Mekel Niki. Tiang singkat manten ingin menyampaikan mengenai harapan dan saran. Nah, harapannya yang satu Niki, kadang-kadang sering kita pulang sebagai orang kampung pulang ke Bali naik pesawat dari Jakarta ke Denpasar murah sekali, tapi dari Denpasar ke negaranya hampir sama biayanya nih kalau kita ngerental gitu nggih. Siapa tahu benjang-benjang wenten tapi seperti ya bis lah yang kira-kira kalau di sini seperti bis patas atau bis yang ber-AC gitu nggih. Ya mahal-mahal dikit sambil wisata itu nikmat sekali. Siapa tahu ya wenten ngepul dari Ubung gitu ya. Syukur-syukur juga bisa dari bandara. Yang kedua, Niki yang menyampaikan saran. Nah, ini pengalaman tiang saja yang saya punya pengalaman tidak enak dengan Pemda, Niki Pak Kembang, Pak Sugi. Persis tahun 2009 lah. Kira-kira tiang dulu pernah mengajukan investasi untuk pembuatan pabrik air minum dalam kemasan. Kebetulan tiang sendiri kan praktisi di water treatment system, Niki Pak Kembang. Yang ingat sekali, waktu itu saya harus presentasi 3 kali bolak-balik napi negara.
sampai di tingkat kesekretariatan itu semuanya oke lah. Ya, semua pertama Pak Agung, memang betul waktu ini yang cerita ada politeknik dengan minat anak kita sangat rendah, Pak. Ketika politeknik itu dibangun pertama, yang daftar cuma 18 orang anak Jembrana, Pak. Akhirnya kita maksimalkan kembali yang sosialisasi secara konvensional, datang ke sekolah-sekolah, memastikan bahwa kampus itu sangat berguna untuk mereka. Karena di situ ada jurusan penangkapan, ada jurusan budidaya, Pak. Akhirnya di periode kedua, bukan periode, di tahun kedua, anak kita banyak yang daftar, Pak Ampurayang, Niki Pak Agung. Akhirnya banyak, sekarang sampai politeknik Pak Kembang. Kita hanya kasih kuota 40 aja, 40%. Lebih dari itu harus ikut tes resmi. Jadi kemudian yang berikutnya, Pak Made, Ampuro Niki, kejadiannya Pak Made Puroriano tahun 2009 yang masih ketua DPRD, kita tidak bertemu saat itu, terjadi kesulitan dalam pengurusan perizinan, menjadi dendam a priori terhadap pemerintah Hampurayang Indados, sampunan kenten. Yang kari nike niat Pak Made untuk membangun itu segera kami urus. Yeah. Kemarin kami mangkangin itu izinnya saya bantu sampai ke BP POM, Pak. Dan ikut uang dengar. Ya, ya itu. Nanti kalau sudah sukses, ingetin buatin baliho aja di depan pabrik. Gitu. Dan, kalau pengusaha lokal, cepetin pesuang, bila perlu, tiang maya administrasi resminya. Pangman bonus mana di saat pilkada, mangan bonus Pak Kembang, tiang bantu ya jadi kudu jadi. Siap, Pak Made. Siap. Pak Sugi ingin menambahkan, Pak Sugi. Ini sangat menarik apa yang sampaikan. Jadi minimal dari Denpasar itu ada bis ber-AC untuk ke Jembrana. Ini sangat penting. Ini merupakan program kita, nanti kita pikirkan dengan baik sehingga kita juga bagaimana koordinasi dengan provinsi. Kebetulan provinsi juga membangun bis antar jemput dari bandara ke terminal. Agak keras Pak Sugi, agak keras suaranya, volumenya. Ya, kebetulan kan Pak Gubernur juga memiliki program bis untuk antar jemput Tabanan dan juga bandara Gianyar gitu. Jadi mudah-mudahan juga nanti ada Tabanan Jembrana gitu. Ini yang akan kami koordinasikan. Kebetulan Pak Gubernur ini kan dari PD Perjuangan juga. Pak Kembang, urusan closing statement sebelum closing statement dari pimpinan tertinggi kami Pak Wayan Werden. Nggih, suksemo niki semeton prana kawan-kawan prana yang ada yang hari ini kita ajak berdiskusi panjang lebar. Saya akhirnya mendapatkan banyak sekali masukan, saran, pendapat, koreksi, kritik terhadap diri saya dan Pak Sudiarso, termasuk juga pembangunan yang sudah kita laksanakan di Jembrana. Terima kasih. Ini akan menjadi modal kuat kita untuk kemajuan dan perkembangan Jembrana ke depan. Suksemo niki. Dan kegiatan seperti niki, komunikasi secara informal, tidak harus formal di kantor, tapi informal seperti niki, mari kita teruskan. Yang berjanji sama kawan-kawan Parana untuk terus melakukan komunikasi baik seperti ini. Semua niki. Ngiring Bapak-Bapak, karena pertemuan niki sampun selesai, rasa-rasanya untuk kenang-kenangan kita mungkin bisa kita tampilkan tapi secara massal di medsos bahwa kita juga bisa berkontribusi walaupun dari sisi pikiran yang yakin seperti tadi disampaikan di depan, KTP kita sudah tidak punya hak lagi untuk milih. Bapak Kembang yang tiang hormati dan Pak Sugi, kesempatan bertemu online niki kita juga akan melaksanakan hal yang sama kalau ada kesempatan dan berkenan kepada calon yang lain, dalam hal ini Pak Tambo dan Pak Ipat. Jadi tetap kami memberikan
porsi yang sama, karena kami memang tidak punya hak untuk memilih. Tetapi kalau boleh gitu ya, kalau boleh Niki, kalau salah satu atau beberapa kita yang mungkin menjadi partisan Bapak, punapi pantasnya kan kenten Niki. Nah, apakah boleh nanti kirim spanduk saja 10 gitu. Nah, Niki tolong diberikan informasinya atau sekedar ngirim aqua mungkin 5 biji gitu ya. Nah, Niki wenten posko-posko, nah nanti tolong kami juga diberikan informasi. Oke. Ya rasa Nike mantan, ayo kita buka display picture-nya Niki. Mudah-mudahan Sami Niki bisa. Nah, Pak Gede. Oke, kalau memang enggak bisa, yang langsung print screen ya. Bisa mengangkat tangan apa namanya? Ya, tangan. Tunggu berapa detik ya? Semangat. Tunggu berapa detik? Oke. Sampun. Oke. Sampun. Oke. Semedahat Pak Kembang, Pak Sugi, semedahat nggih. Sampai ketemu. Yang tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om, sampai ketemu.